Oke, welcome back to my channel, guys. Oke, jadi kali ini aku sedang berada di Up and Down Cafe ya, yang ada di Galunggung. Aku suka kopi-kopi gitu di Galunggung. Emangnya nggak belum nemu nih tempat yang pas nih bisa hadir ke lokasi yang ada di Galunggung. Oke, jadi kali ini aku sedang bersama teman aku, namanya Bang Herdi. Kalau nama aslinya Herdiana ya. Jadi Bang Herdi ini adalah salah satu teman saya pada saat kuliah. Jadi dulu itu saya belum tahu bahwa beliau ini adalah pernah mengikuti exchange program. Nah, kita pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan exchange program kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sih yang saya tahu sendiri, exchange program itu adalah pertukaran pelajar ya, Kak. Jadi antara Indonesia sama dengan negara yang lain. Nah, sekarang kita akan coba nih ngobrol-ngobrol tentang exchange program yang emang sudah Bang Herdi ya, saya sering sebut Bang Herdi. Jadi emang udah deket juga sih sebenarnya dari dulu, dari pas lagi kuliah. Nah, jadi bagaimana sih pengalaman ataupun apa sih program exchange yang pernah dilaksanakan oleh Bang Herdi kayak gitu. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa nih like, comment, and subscribe, dan juga subscribe ya channel Your Dream Channel punya saya. Oke, kita langsung aja ya ke ke pembahasannya tentang exchange program. Nah, kali ini sebelumnya saya pernah mengenal nih Bang, apa itu yang disebut dengan exchange program. Jadi kalau exchange program itu pertukaran pelajar antara ibaratnya Indonesia dengan negara yang lain, kayak gitu. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih yang disebut dengan exchange program, kalau lebih detailnya kayak gimana gitu, apa gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita bahas mengenai exchange program ya, itu sebenarnya ada banyak sih. Ada banyak sebenarnya. Jadi exchange program itu sebenarnya istilahnya itu pertukaran gitu kan. Cuman pertukaran di sini tuh ada banyak jenisnya. Mulai dari pertukaran bahasa, kebudayaan. Misal ada yang sekolah menengah atas juga sekarang banyak sekali program. Jadi kalau misalkan kita bahas mengenai exchange program itu ya pembahasan yang general gitu. Jadi memang ada banyak kegiatan sekali dan based on my experience sendiri gitu, dulu 2014 waktu ke Eropa itu berkaitan dengan bahasa. Jadi kayak summer camp atau winter school gitu. Jadi pada kegiatan itu tuh emang kita tuh khusus dikirim atau ikut tuh untuk berpartisipasi di bidang bahasa gitu. Oh gitu. Dan ya kebudayaan tentunya gitu kan. Jadi kita nggak belajar yang melenceng dari situ. Jadi dikhususkan sama fokus tuh buat ngembangin bahasa sama budayanya orang sana gitu. Oh iya. Seperti itu. Jadi memang orang luar itu tuh dia serius sekali gitu untuk memperkenalkan budaya sama bahasanya ke lingkungan luar gitu. Oh gitu. Ke eksternal ke negara lain. Jadi ada banyak sebenarnya program. Kalau misalkan kita bahas mengenai exchange gitu, pembahasan juga akan sangat panjang sekali. Jadi lebih kalau kita melakukan program pertukaran pelajar ya, jadi kita belajar bahasa mereka dan juga kultur ya, budaya yang mereka miliki. Kenapa sih bisa kepikiran bisa ikut exchange program gitu? Karena pada dasarnya tuh kalau saya sendiri gitu ya, memang suka traveling, emang suka belajar budaya sama bahasa. Sama saya itu kan ya Dede tahu sendirilah, mengenal saya, emang saya orangnya tipikalnya yang lebih suka belajar itu dengan sistem informal gitu. Jadi belajar by doing something gitu kan. Jadi langsung aja gitu lakuin apa yang kita suka. Jadi saya itu orangnya emang nggak suka duduk di atas meja dengerin dosen ceramah berjam-jam, itu bukan saya banget. Jadi tahulah gitu, karena udah kenal juga. Jadi memang dari sana gitu pemikiran, kenapa saya nggak langsung datang ke negaranya gitu, negara yang saya suka gitu. Makanya 2014 yang lalu tuh ya udahlah, try to do something, to apply buat salah satu beasiswa. Ya akhirnya apply di Jerman gitu, dan the best experience I had until this time gitu. Oke, jadi itu tadi tentang ibaratnya pengalaman yang sudah dilakukan sama Bang Herdi ketika saat melakukan program exchange ya, ketika keluar negeri. Itu kemarin melakukan exchange program kan di Jerman. Pasti kan ada banyak gitu proses yang bisa dilewati. Kira-kira gimana sih proses awalnya, awal pertama ketika mengikuti exchange program itu sehingga bisa dapat gitu pertukaran pelajar di Jerman? Oke. Nah, jadi
kalau kita ngobrolin gitu kan masalah proses pasti akan sangat panjang gitu. Cuman pada dasarnya sih kalau misalkan nih garis besar misalnya kita mau pergi ke satu negara nih yang notabene negara itu berbicara dengan bukan bahasa kita ya, bukan bahasa ibu. Yang pertama harus kita pelajari itu ya otomatis bahasa. Itu yang paling penting, karena percuma misalkan kita berangkat, kita achieve beasiswa, cuman pas sampai sana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena kita nggak ngerti sama sekali dengan pembicaraan mereka gitu. Jadi yang pertama itu memang harus dimatangkan tuh bahasa. Nah, selain itu ada lagi niat. Niat ini tuh berkaitan nantinya kedepannya tuh sama motivasi kita gitu. Jadi kalau misalkan kita niatnya cuman sekedar datang, foto-foto, selfie, traveling nggak jelas, itu mending nggak usah sih kalau misalkan saya saranin, karena buang-buang waktu, karena pasti nggak akan nyampe gitu. Karena niat mah pasti akan sangat berkaitan erat tuh sama motivasi kita ke depannya, konsistensi kita ke depannya gitu, perjuangan kita ke depannya, supaya kita nggak gampang diombang-ambing gitu. Jadi misal nih bulan ini kita lagi berjuang nih belajar bahasa, tiba-tiba nanti ada lagi misalkan orang yang ngajak, yuk mending masuk kuliah misal ke ITB, tiba-tiba kita belok, ya kan. Nah jadi buang-buang waktu percuma itu. Jadi memang harus dimatangkan dulu di bahasa, kemudian niat. Terus yang ketiga itu ada kayaknya persiapan, kayak persiapan ada ambil sertifikasi bahasa. Nah ini penting karena beberapa beasiswa, bahkan hampir semua beasiswa itu menyaratkan ada standar penilaian bahasa tertentu, ya kan, dari tahu sendiri. Bisa ada TOEFL, ada IELTS. Kalau dulu pas 2014 itu pakai sertifikat Deutsch, gitu. Jadi memang standar bahasa Jerman orang. Dari Jerman. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk bisa ikut ataupun bisa partisipasi ke program exchange, tentunya kita juga harus mempelajari dulu dari bahasa dari negara-negara masing-masing, dan juga negara-negara semua negara juga memiliki ibaratnya tes ataupun yang berbeda-beda ya sertifikasinya. Terutama kan seperti tadi di Jerman apa namanya? Sertifikat Deutsch. Kalau seperti kan ada juga kalau di Jepang itu JLPT. Nah, itu kan ada N1, N2, N3 sama N5. Dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu syarat juga untuk kita. Memang jadi salah satu syarat penting juga gitu. Nah, jadi buat teman-teman sobat youth ya, untuk ikut berpartisipasi di program ataupun di exchange program ini, kalian harus benar-benar bisa meniatkan diri kalian gitu untuk ikut benar-benar berpartisipasi ataupun bisa ibaratnya belajar gitu, pertukaran pelajar dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya negara mana sih yang emang awal pertama Bang Herdi itu pertama kali jumpai gitu pada saat mengikuti exchange program? Memang kalau misal yang sebenarnya bukan kalau bukan exchange tuh banyak, karena kan saya suka traveling, Singapura, Malaysia itu saya sering bolak-balik, Thailand juga. Cuman pemikiran saya seperti ini, ketika kita mengikuti suatu kegiatan unformal yang seperti exchange tadi disebut, misal winter school, summer school, atau kegiatan voluntary program, itu kalau misalkan kita udah bisa achieve program dari negara yang dengan standarisasi tinggi, contohnya Jerman, mungkin Inggris, atau mungkin Amerika, kita akan sangat mudah kalau misalkan kita mau ngambil lagi atau misalkan mencari program yang negara Asia gitu. Makanya waktu itu pertama kali program yang diikuti itu langsung ke Jerman. Karena pemikirannya ketika kita udah masuk ke Jerman, otomatis kita udah punya standarisasi itu yang udah tinggi gitu. Nah, ketika kita ada program-program di bawah itu tuh kita udah pasti masuk. Karena yang tinggi aja kita dapat, apalagi kenapa yang di bawah itu kita enggak gitu. Nah, pemikirannya kayak gitu. Kalau misalkan untuk negara yang dikunjungi banyak kalau misalkan itu tidak terkait dengan volunteer, dengan kegiatan exchange tadi. Oke, jadi itu tadi pengalaman yang pertama itu emang pada saat melakukan exchange program itu diberi kesempatan untuk pergi ataupun mengikuti exchange program di Jerman ya. Nah, sebelumnya saya itu nggak tahu gitu, sebetulnya belum tahu pada saat kan setelah di Jerman itu Bang Herdi itu pindah ke kampus saya yang berlokasi di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, pada saat itu saya belum tahu nih ternyata Bang Herdi ini adalah salah satu ibaratnya mahasiswa yang telah melakukan exchange program di Jerman. Nah, baru tahu itu pada saat saya tanya langsung sama Bang Herdinya, oh ternyata Bang Herdi ini adalah salah satu mahasiswa yang pernah melakukan program exchange program di Jerman tentunya. Nah, jadi Sobat Youth perlu diketahui juga kenapa sih saya bisa mengenal Bang Herdi itu kayak gimana. Nah, setelah itu saya dengar-dengar ataupun saya lihat sendiri juga sih setelah masuk di kampus saya itu kan ngikutin program ya. Terutama pada saat itu kan masih kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung juga. Terus kemarin itu ada sempat saya lihat bahwasanya ada
program juga di Malaysia. Itu kira-kira program apa sebenarnya sih? Nah kalau yang kemarin di Malaysia terakhir itu jadi terkait sama culture program sebenarnya. Jadi pemerintah Malaysia itu kan kayak mengenalkan gitu kan budayanya seperti apa, sistem pendidikannya seperti apa, kehidupannya seperti apa gitu. Nah kemarin kan kebetulan alhamdulillah juga dapat lagi gitu masuk dan ikut lagi. Jadi di program tersebut tuh kita kayak dikenalkan gitu kan dengan budaya sama bahasa Malaysia itu lebih mendalam gitu. Sistem kehidupannya seperti apa, sistem pendidikannya seperti apa gitu kan. Respon orang-orang sana terhadap kita seperti apa dan great gitu. Hal yang di luar pemikiran tadinya gitu kan, negara sekecil Malaysia aja sekarang tuh sistem pendidikannya aja hampir bersaing sama negara-negara besar gitu kan, contohnya Amerika dan yang lainnya gitu, mungkin karena pengelolaan yang baik, sistemnya yang tertata rapi gitu. Nah harusnya Indonesia tuh bisa nyentuh kayak gitu, negara sekecil itu aja bahkan yang kemerdekaannya lebih dulu kita gitu, tapi mereka sudah jauh di depan kita gitu. Sempat berapa hari sih pada saat melakukan program kerja pertukaran ataupun pembelajaran yang ada di Jerman itu sekitar berapa hari? Seminggu lebih kurang. Oh, 1 minggu. Terkait waktu gitu ya. Kalau exchange atau misalkan kayak pertukaran pelajar itu waktunya itu beda-beda dari satu program dengan program yang lain. Ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun, ada yang cuma beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa hari gitu. Jadi tergantung dengan program yang diambil gitu. Itu juga tips buat teman-teman kalau misalkan mau nyari program, sesuaikan dengan waktu yang diambil. Kalau misalkan kalian ya punya waktunya sedikit, ya cari program dengan waktu yang tidak begitu menyita waktu panjang. Nah, jadi buat sobat Yot yang ibaratnya pengen nih ikutan exchange program, ya pertukaran pelajar antara beberapa negara, baik Indonesia dengan negara-negara yang lain, baik ada di Asia dan juga di Eropa, itu tentunya harus melihat dulu durasi dari mau berapa sih jangka waktu yang akan kita lakukan, apakah 1 semester atau yang berjangka 1 bulan, ada juga yang 1 minggu seperti tadi ya, yang di bagian Asia. Oke, nah itu dia tadi pengalamannya ya tentang ibaratnya kalau dari exchange program itu apa, terus kalau kita mau apply juga mau berapa durasinya. Nah sekarang kita belajar ketahui lagi nih bahwa kemarin itu kalau nggak salah di kampus saya sendiri di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Bang Herdi itu cuman ibaratnya 2 semester ya. Habis itu kabur. Cuman 2 semester dia itu nge-apply lagi beasiswa dan dapat di Bristol Inggris University. Bristol University. Kira-kira bisa diceritain nggak pengalamannya gimana bisa dapat beasiswa lagi dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, dapat beasiswa di Bristol University di Inggris? Jadi gini, kalau misalkan terkait apply beasiswa itu kan kita nggak terikat ya, maksudnya nggak terikat walaupun kita lagi kuliah tuh kita bisa apply. Nah nih tips lagi buat kalian sebelum aku cerita mengenai tadi beasiswa aku. Jadi kalau buat kalian nih yang lagi kuliah sekarang, mau yang S1 ataupun S2, kalau misalkan kalian lagi on progress kuliah, itu kalian jangan diem. Jadi kalian harus coba apply beasiswa apapun itu, karena nantinya itu bakal jadi nilai tambah kalian. Karena biasanya kalau misalkan mau apply beasiswa itu suka ada kayak pengalaman gitu, udah dari mana, pernah apa gitu. Nah terkait tadi beasiswa yang aku dapat di Bristol University itu sebenarnya aku apply buat linguistik program, jadi bahasa ya kan. Nah itu tadi, jadi kita harus fokus pada satu bidang, harus concern pada satu bidang itu. Jadi kalau misalkan udah di bahasa ya perdalam bahasa gitu. Misalkan seperti Dede ini kan di teknik industri nih, pokoknya yang terkait itu aja, jangan di luar situ gitu, karena itu nantinya akan menentukan profesionalitas kita ke depannya gitu kayak gitu. Nah kalau misalkan yang kemarin yang dari Bristol University itu sebenarnya nggak aku ambil, aku dapat tapi nggak aku ambil karena aku mikirnya tuh kalau misalkan aku ambil itu aku berangkat otomatis kan aku akan terikat. Nah di balik keterikatan itu nanti aku nggak bisa kesana sini lagi gitu. Nah orangnya aku nggak suka terikat gitu loh. Oh jadi kemarin itu sempat apply terus diterima dan nggak diambil gitu. Aduh. Tapi emang sih masih banyak ya kesempatan, ibaratnya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa banget. Terutama di luar negeri itu sangat banyak. Terutama ketika kan saya juga subscribe juga sih di beberapa situs luar negeri ataupun universitas-universitas yang ada di luar negeri itu banyak gitu yang ibaratnya masuk ke email nawarin beasiswa. Terutama kemarin juga ada juga yang sempat masuk ke email saya juga itu di Hokkaido University. Itu tempatnya juga di Jepang. Kemarin sempat nge-apply tapi belum ada reply juga gitu ya, respon dari sananya
Nah, mudah-mudahan aja lolos. Amin. Amin. Nah, itu dia pengalaman dari Bang Herdi yang terutama pada saat itu pernah melakukan ataupun melaksanakan exchange program di luar negeri. Nah, mudah-mudahan Sobat Kiot juga bisa mengikuti nih jejak dari mereka, tetap semangat dan niatkan juga nih dari dalam diri kita bahwasanya ketika kita punya impian kita harus tetap kejar ya. Oke, nah itu tadi pengalaman dari Bang Herdi ketika pada saat melakukan exchange program ataupun pertukaran pelajar pada saat di Jerman dan juga beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, terutama yang kemarin di Malaysia ya. Dan juga sempat dapat nge-apply beasiswa di mana tadi? Bristol University. Oh, di Bristol University. Nah, cuman kemarin nggak di-apply-nya. Nggak diambil. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa di-apply ya. Di-apply lagi, jadi dapat beasiswa lagi. Mudah-mudahan saya doakan semoga di Cambridge University. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia tadi pengalamannya dari Bang Herdi, sangat kompleks juga. Itu bisa kalian pelajari lah langkah-langkahnya kayak gitu. Kasih apa sih yang akan diberikan kepada teman-teman Yot Channel, Sobat Yot channel ini, silakan Bang. Kalau untuk motivasi sih lebih bukan ke motivasi mungkin ya, jadi saling nyemangatin aja, ngingetin aja gitu, karena bukan motivator juga gitu kan. Jadi kalau buat tips sih lebih ke tips mungkin ya, tips dan trik itu kalau misalkan kalian punya planning atau misalkan rencana buat nyoba gitu program-program semacam winter camp, summer school, winter school, atau misalkan kayak volunteer program tuh, yang pasti itu kalian harus punya planning dan rencana yang jelas gitu. Jadi seenggaknya kalian punya note lah, punya catatan. Dede juga saya yakin pasti punya note, punya catatan, punya planning, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, karena itu penting buat ngingetin kita nantinya. Yang kedua itu niat. Nah, niat ini terkait terkait kita juga sih, motivasi nantinya ke depannya kita supaya fokus, supaya terus semangat buat ngerjain hal itu gitu, dan jadikan apa yang kita lakukan tuh hobi gitu. Karena kalau misalkan apa yang kita lakukan itu kita jadikan hobi, ya kita nggak akan merasa terbebani ketika menjalani hal tersebut gitu. Dan itu pun apa yang saya lakukan itu seperti itu gitu. Jadi saya cinta budaya, saya cinta bahasa, apalagi budaya luar dan bahasa luar gitu, karena dengan mengenal budaya dan bahasa tuh kita punya banyak saudara. Contohnya saya kan di Jerman kan saya punya, kalau di sana tuh ada sebutannya tuh Gästefamilie, jadi kayak keluarga angkat. Nah, di Malaysia pun demikian gitu, di berbagai negara lain pun demikian. Selain ya buat bekal kita masa depan gitu kan, kita juga bisa membuka banyak sekali jalur gitu, bukan jalur sih, lebih ke kenalan gitu kan, kolega nantinya buat di future kita gitu. Jadi ya intinya tadi, kalian punya planning, kalian punya niat, kalian punya motivasi, kalian persiapkan dan ambil tindakan atau action, itu aja. Jadi pada intinya kalian itu harus fokus, punya konsistensi lah dari di dalam diri kalian, dan juga punya note ataupun punya rencana ataupun planning yang emang targetan yang akan kalian capai. Oke, jadi buat Sobat Yot, jangan lupa like, comment, and subscribe Yot Dream Channel, dan juga jangan lupa follow Instagram Bang Herdi, namanya apa Bang? Di @herdian_44. Akun YouTube-nya di Herdian TV. Nah, jadi jangan lupa ya subscribe sini, biar gak ketinggalan informasi terkini tentang informasi-informasi yang akan kita berikan tentunya buat Sobat Yot. Oke. Dan selalu ikutin channel Yot Dream, karena orang-orang seperti beliau ini patut dicontoh. Siap, makasih. Nanti jangan lupa juga ya subscribe sama Herdiana TV agar kalian gak tahu informasi-informasi tentang bagaimana sih pertukaran pelajar di luar negeri itu kayak gimana, kayak gitu. Oke, siap. Dadah.